Halo anak-anak, bagaimana? Sudah selesaikah mengerjakan matematikanya? Oke, dilakukan yang terbaik ya nak ya. Sekarang kita lanjut pembelajaran kedua yaitu Bahasa Indonesia dari subtema 3. Pembelajaran ketiga halaman 122. Selamat belajar anak-anak. Kalian sudah mengetahui beberapa contoh dari energi alternatif pada pembelajaran yang sebelumnya ya nak, sudah Miss jelaskan. Kalian juga mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Sekarang, coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif dan juga pemanfaatan energi tersebut. Carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Energi alternatif itu nak, itulah dia pengganti BBM. Ya kan, sekarang kita akan mencari yang termasuk dengan kata energi alternatif dan juga pemanfaatannya. Iya, yang pertama sekali itu nak ada matahari. Lalu apa lagi yang kalian temukan nak? Iya, yang kedua itu adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dan yang ketiga itu ada listrik. Nah, ini dia ya nak ya. Coba kamu amati dari bukumu, kamu temukan ya nak ya. Kemudian kata yang keempat ada turbin, kata yang kelima ada minyak, kata yang keenam ada angin, kata yang ketujuh ada generator, dan kata yang kedelapan ada air. Inilah nak semua yang termasuk dengan energi alternatif beserta manfaatnya. Bisa dipahami ya? Sekarang kita akan membuat pilihlah 5 kata dari hasil tersebut dan kita akan menjelaskan artinya. Yang pertama sekali ada kata matahari. Artinya itu nak adalah benda angkasa yang berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Itulah arti dari matahari nak. Matahari itu merupakan sebuah benda angkasa ya. Kemudian listrik. Artinya listrik itu apa, Miss? Artinya listrik adalah energi yang digunakan untuk menghidupkan sebuah peralatan. Dan yang ketiga ada turbin. Artinya mesin yang roda penggeraknya berporos dan digerakkan oleh aliran air, uap maupun udara. Dan kata yang keempat kita temukan itu kita buat minyak. Arti dari minyak itu nak adalah cairan yang tidak larut atau bercampur dalam air dan terasa licin apabila dipegang. Ya, kemudian kata yang kelima ada generator. Artinya alat atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, demikian tadi nak tentang kata beserta artinya yang terdapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak Miss Rina, gerak air itu nak termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Sekarang, pernahkah kamu melihat kincir air? Nah, ini dia nak satu gambar contoh animasi tentang kincir air. Jadi, di sini kincir air akan berputar karena adanya aliran airnya nak. Lalu, nanti perputarannya ini akan menggerakkan kincirnya dan akan terhubung ke generator. Dan generatornya itulah yang akan mengubah energi gerak dari turbin inilah nak dapat menjadi energi listrik. Ya, itulah tentang kincir air ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih, termasuk sikap dari menjaga air. Ya, maka kebersihan air ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih.
Nah, coba kamu perhatikan nak dari buku kita selanjutnya ya. Di sini ada sebuah minuman botol. Sekarang nak sangat banyak menjual minuman dalam berbentuk variasi yang berbeda, ya kan? Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Nah, setiap kemasan nak mau minuman, mau makanan, itu memiliki masa tenggangnya masing-masing. Ya kan nak? Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Ya, kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Maka, jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Ya, kalau kamu membeli sesuatu makanan atau khususnya minuman, biasanya ada dibuat tanggal atau tahun masa tenggangnya, nak. Ya. Biasanya dibuat itu, nak, baik digunakan sebelum masa tenggangnya. Ya, makanya anak-anak tidak boleh meminum air sembarangan atau air yang kotor atau air yang sudah bermalam-malam. Ya, karena itu sudah sebagai racun dan dapat membuat perut kita jadi sakit. Oke, bisa ya anak-anak. Nah, biasanya dibuat tanggal atau tahun masa tenggangnya itu ada di bawah pada botol minuman atau di atasnya juga ada. Makanya perlu diperhatikan setiap makanan atau minuman yang kita beli, dilihat terlebih dahulu masa tenggangnya. Ya, kondisi tidak baik disebut juga kadaluarsa. Ya nak, perhatikan gambar berikut ini ya, minuman kaleng berikut ini. Lihatlah tanda tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Artinya, minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap, maka ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya, baik digunakan sebelum tanggal masa tenggangnya. Bisa dipahami anak-anak? Kemudian dapat kamu amati contoh berikut ini. Kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Baik digunakan sebelum tanggal 18 Juli 2008. Dan di sini juga ada gambar yang kedua seperti ikan sarden. Ya nak, kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun. Dan dapat kita gunakan sebelum bulan atau tahun yang ada pada kaleng sarden tadi, ikan tadi ya nak ya. Kemudian mari kita kembali mengamati waktu penggunaan dalam kemasan ya. Ini ada sebuah minuman kaleng ya nak ya. Minuman tersebut baik digunakan sebelum, bisa kamu perhatikan nanti pada buku kita. Di mana di situ dibuat nak, baik digunakan sebelum bulan Desember 2017. Bisa kamu perhatikan bukumu ya nak dari halaman 127. Bisa kamu lihat dari buku kita halaman 127 ya nak ya. Oke, ingat ya nak, perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh. Demikian nak materi pembelajaran kita yang kedua pada pagi hari ini. Tugasnya yang tadi anak-anak melanjutkan yang Miss buat tadi. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan anak-anak. Ingat kita hari Senin sudah ujian UTS. Maka dari sekarang marilah belajar dengan giat supaya kamu bisa menjawab soal ujianmu nanti pada saat ujian. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. God bless you.